Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sejauh informasi dan data yang kita dapatkan, sejak kita memulai Pekan Suci, dimulai dengan Minggu Palma, ada 3 kali perayaan Minggu Palma. Dan dari total 3 kali perayaan itu, ada kurang lebih 2.000 umat yang ikut. Kalau dihitung-hitung dari total jumlah umat di Paroki Mamajang ini, kurang lebih 2.300 jiwa. Berarti masih ada 300 yang tidak tahu mengenai Minggu Palma. Masih lumayan ya, 300 jiwa. Kalau satu gereja ini ditambah dengan balkon kurang lebih 400. Lalu kemudian kita memasuki Triduum Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah hari ini. Barangkali kurang lebih seperti itu. Jumlah kursi yang disediakan oleh tim kerja di gereja ini, lantai 1 pendopo, kemudian di lantai 3 itu kurang lebih 1.300. Ditambah dengan yang di halaman SD, tidak tahu persis, tapi barangkali malam hari ini mungkin hampir atau kasarnya 2.000 lah. Saudara-saudari, jumlah ini barangkali dalam arti tertentu tidak terlalu penting. Yang penting adalah hari ini Vigili Paskah. Tetapi penting untuk kita sekalian, karena ada kaitan dengan pertanyaan saya berikut ini. Mudah-mudahan di antara 2.000-an orang ini ingat dan tahu atau sekurang-kurangnya pernah membaca apa yang ditulis di amplop aksi puasa pembangunan tahun 2025. Setahu saya, setiap keluarga di Paroki Mamajang ini mendapatkan 5 amplop. Di antara 5 amplop itu mudah-mudahan ada yang membaca tulisan yang ada di luar dari amplop APP itu. Selain judulnya di atas, Aksi Puasa Pembangunan Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga, jalan tupai seterusnya. Ada tulisan di bawah garis, ditulis, dan saya kira tulisan itu mestinya sudah familiar di telinga kita, orang-orang Katolik di seluruh dunia, sejak tanggal 9 Mei 2024. Apakah itu? Lima minggu Prapaskah, 5 amplop aksi puasa pembangunan. Terima kasih karena kayaknya hanya dihitung jumlah duitnya, berapa isinya. Sejak tanggal 9 Mei 2024, Paus Fransiskus mengeluarkan bula dalam rangka tahun Jubileum 2025. Cluenya semakin jelas. Judul bula itu adalah Spem non confundit. Pengharapan tidak mengecewakan.
pengharapan tidak mengecewakan. 3 kali, pengharapan tidak mengecewakan. Mudah-mudahan masih ada kurang lebih beberapa bulan tahun jubileum ini. Semoga kata-kata itu menjadi tutur kata, buah bibir percakapan selama tahun jubileum ini. Apa kaitan pengharapan tidak mengecewakan? Itu sudah ditulis oleh Rasul Paulus kepada umat di Roma, pasal 5 ayat 5. Tahun kurang lebih 53 sampai 57 sebelum Masehi, sesudah Masehi. Rasul Paulus telah menulis itu kepada umat di Roma bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Lalu apa hubungannya dengan Vigili Paskah malam hari ini? Saudara-saudari, kalau kita membaca Injil dari Lukas yang disediakan pada malam Paskah ini, diterangkan di sana bahwa ada perempuan-perempuan yang pergi mengunjungi makam Yesus sambil membawa rempah-rempah. Satu-satunya harapan mereka adalah mudah-mudahan bertemu dengan jenazah Yesus. Harapannya itu saja. Mudah-mudahan bertemu dengan jenazah Yesus supaya rempah-rempah yang kita bawa ini ada artinya. Dan benar saudara-saudari, harapan mereka itu lebih daripada itu. Meskipun dikatakan mereka tidak menemukan lagi jenazah Yesus, tetapi pengharapan mereka yang kecil itu menjadi lebih besar ketika mengetahui dan diberitakan kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudara-saudari sekalian, nada dasar dari Vigili Paskah adalah pengharapan. Barangkali pengharapan kita itu kecil. Mungkin ada yang berharap supaya bisa bertahan saja. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan, entah dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam seluruh kehidupan. Barangkali pengharapannya hadir di Vigili Paskah ini bisa bertahan saja. Tetapi kalau kita mendengarkan seluruh kisah Vigili Paskah hari ini, pengharapan kita saudara-saudari bukan hanya cukup kita bertahan, tetapi pengharapan kita itu semakin meneguhkan dan menegaskan bahwa saya tidak salah mengikuti Kristus. Meskipun saya berjuang sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswi, meskipun saya berjuang sebagai pengusaha, meskipun saya berjuang sebagai tenaga kerja buruh harian, meskipun saya berjuang sebagai suami istri mempertahankan keluargaku, meskipun saya berjuang supaya ekonomi rumah tanggaku bisa berjalan, pengharapan kita tentang Kristus yang bangkit akan lebih membuat kita mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti dengan perempuan-perempuan yang berkunjung ke makam Yesus,
mari kita menegaskan dan meneguhkan bahwa Kristus yang kita imani sungguh telah bangkit. Ia ada di tengah-tengah kita. Ia berjalan bersama dengan kita dalam seluruh perjuangan hidup kita. Dan karena itu, mari kita membuat pengharapan kita tetap tumbuh dan berbuah dalam seluruh perjuangan kehidupan kita. Dan yakinlah ibu bapak saudara-saudari, rahmat pembaptisan yang kita terima, bagian dari upaya kita mengambil bagian dalam wafat dan kebangkitan Kristus, itulah yang akan meneguhkan pengharapan kita. Semoga demikian.